Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku Sally. Nah, teman-teman, ini lagi ada waktu luang. Aku nggak makan siang. Hari ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Ini aku cuma iseng aja ya, karena mumpung masih ada waktu. Jadi mau aku jawab-jawabin pertanyaannya, walaupun pertanyaannya udah ada yang lama banget, tapi nggak apa-apa ya. Sekalian ngisi waktu aja. Sebelumnya maaf banget kalau aku mau kayak lusuh banget, jadi aku tuh beberapa waktu ini tuh kurang sehat, lumayan lama sih aku ngerasainnya, lumayan lama, sampai berminggu-minggu. Aku udah tes antigen 2 kali, PCR 1 kali, alhamdulillah hasilnya negatif, tapi nggak tahu kenapa badan aku tuh rasanya kayak greges terus gitu, terus tenggorokan aku juga nggak enak. Tapi terakhir kali kemarin aku swab PCR itu juga negatif, alhamdulillah. Jadi maaf ya kalau aku nanti ahem-ahem itu, karena kayak ngerasa tenggorokan aku tuh kayak nggak enak, jadi aku selalu bobo ini. Nah, teman-teman, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, kak mau tanya, kakak melakukan suntik tapros atau enggak? Suntik tapros itu kan biasanya 3 kali ya dilakukannya. Aku pernah 1 kali suntik tapros. Setelah suntik tapros itu beberapa waktu kemudian dilakukan evaluasi. Setelah evaluasi itu ternyata endometriosis aku besar banget dalam waktu yang singkat. Akhirnya aku waktu itu langsung operasi, jadi suntik taprosnya nggak dilanjutin. Setelah operasi pun aku nggak suntik tapros. Terus pertanyaan yang kedua, hai sis, apakah rasa nyeri karena endometriosis dirasakan setiap hari? Aku tuh setiap hari ngerasain nyeri yang sangat. Dari 24 jam itu aku kesakitan selama 4-5 jam setiap harinya. Aku sangat bingung bagaimana cara menghilangkan rasa sakit, dan ujung-ujungnya kalau udah kesakitan pasti ngeluh. Tolong kasih tips untuk manajemen rasa sakit. Jadi si nyeri ini aku juga pernah banget ngalamin. Puncaknya itu tahun 2015. Tahun 2015 itu aku langsung melakukan operasi. Terus juga terulang di tahun 2018. Sedangkan posisinya tahun 2018 itu aku udah 2 kali melakukan operasi endometriosis. Itu bener-bener kayak aku kayak ngerasa putus asa ya waktu itu. Tahun 2018 itu bener-bener nyeri, dan nyerinya itu kalau aku kayaknya lebih dari 4 atau 5 jam deh. Karena aku tuh biasanya nyerinya tuh dari jam 2-an. Kalau aku pikir mungkin karena pagi itu kan aku sibuk ya, maksudnya capek kerja, terus baru duduknya itu kurang lebih jam 2, baru mulai rehatnya jam 2, dan itu langsung berasa perut bawah, kaki, pinggang, dan anus itu ngerasanya nyeri banget. Sampai BAK aja aku ngerasa kayak nyeri. Setelah BAK-nya selesai itu kayak seret gitu, kayak nyeri gitu tiba-tiba perut aku, bukan tiba-tiba, maksudnya setelah BAK itu pokoknya langsung kerasa nyeri. Itu memang rasanya nggak nyaman, tapi kalau udah dibawa tidur besok paginya itu biasanya nggak nyeri lagi, dan terulang di jam 2-an lagi. Dulu tuh aku juga bingung apa yang harus aku lakuin, dan kebetulan pada saat itu tuh lagi musim banget saffron, lagi ngehits banget saffron. Akhirnya aku coba order saffron dari Bali kalau nggak salah, dan alhamdulillah banget pada saat itu si saffron ini bekerja untuk aku, maksudnya cocok buat aku. Jadi si rasa nyeri yang biasanya timbul setiap hari itu perlahan hilang, tapi tidak membantu nyeri saat haid ya. Jadi itu kayak cuma ngilangin nyeri pada saat harian aja, tapi itu juga udah alhamdulillah banget. Dan si saffron ini kan katanya membantu merelaksasi otot-otot ya, jadi mungkin aku ngerasanya oh ya udah aku cocok sama saffron ini gitu. Waktu itu aku minum saffron lumayan lama juga, dan alhamdulillah aku ngerasain khasiatnya. Kalau teman-teman mau coba pakai saffron boleh, mungkin siapa tahu ada yang cocok kayak aku. Tapi pas haid sih nyerinya tetap aja nyeri banget. Cuman kalau untuk yang hari-harian itu lumayan membantu. Cuman kan si saffron ini juga banyak macamnya ya, kayak misalkan saffron dari Turki, dari Iran, dari Afghanistan, dari Mekah gitu. Jadi nggak tahu deh cocoknya teman-teman sama yang mana. Terus yang ketiga, maaf. Yang ketiga, mengelola stres ini yang susah mbak. Ini bukan pertanyaan ya, ini curhatan, tapi nggak apa-apa karena aku juga ngerasain hal yang kayak gini. Mengelola stres ini yang susah mbak, jadi seorang istri plus bantu cari tambahan keuangan
yang memicu aku bener-bener harus pandai memutar keuangan. Belum lagi tambah-tambah belum hamil, cobaan banget. Kalau bagi aku sih, kalau aku kan juga kerja ya kerjaan aku juga lumayan capek, kadang ya udah lelah banget teman-teman, bukan capek lagi, lelah sampai rumah tuh kayak udah tepar. Tapi sejauh ini sih aku senang aja ngebantu suami aku untuk kerja gitu. Suami aku juga orangnya bukan yang tipe kayak kamu harus kerja gitu, enggak. Kalau aku memang mau berhenti ya nggak apa-apa, berhenti aja. Tapi aku juga mikir aku masih perlu uang untuk membantu aku ke rumah sakit, dan hasil aku kerja walaupun banyak yang aku habiskan di rumah sakit, sampai aku jual mobil, jual rumah, tapi aku nggak pernah sedih sih gitu. Jadi kalau aku masih bisa ngebantu suami aku untuk cari nafkah, kenapa enggak? Kalau aku masih punya tenaga untuk cari nafkah, aku nggak pernah ambil pusing gitu, jadi nggak pernah bikin aku stres. Malah aku ngerasa kayak kerja itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Aku jadi lupa akan hal-hal yang mungkin terlihat menyedihkan lah gitu. Jadi kalau untuk aku apa ya, semangat aku buat teman-teman, nggak apa-apa kerja, bantuin suami itu juga nambah-nambah pahala gitu. Kalau misalkan masalah pandai-pandai memutar keuangan, ya namanya juga kita sebagai istri ya harus pintar-pintar lah pandai mengatur keuangan. Kayak misalkan aku juga setelah jual mobil, aku nggak ngebet yang aku harus cepet-cepet beli mobil lagi, enggak gitu. Ya udah, kita tabung dulu, kita nggak usah ngutang kayak gitu gitulah. Terus dulu pas kayak jual rumah gitu ya udah mau gimana gitu, Allah kasih rezeki buat beli rumah lagi, ternyata alhamdulillah gitu. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing kalau kayak gitu sih kalau menurut aku ya, karena itu bukan sesuatu yang emang harus diambil pusing. Ya syukurin aja masih punya kerjaan, masih bisa cari uang. Dan di rumah juga aku selepas kerja nih teman-teman, ini maksudnya bukan pamer atau gimana, enggak sama sekali. Selepas aku kerja, jadi di rumah itu kayak aku punya toko kecil-kecilan. Selepas aku kerja, aku masih bantuin jaga toko, nggak apa-apa gitu. Jadi ya dinikmatin aja lah, toh juga hasilnya buat kita sendiri gitu. Mumpung kita masih muda, nggak apa-apa capek-capek dulu gitu. Atau sekalipun uangnya kayak aku habis di rumah sakit, ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi, emang udah jalannya kayak gini. Selama masih punya jalan Allah berikan untuk cari rezeki, ya udah nggak apa-apa gitu. Di rumah aku mah apa aja yang bisa aku kerjain selama itu halal, aku kerjain aja teman-teman. Jadi kayak suamiku juga, walaupun kita sama-sama kerja gitu, terus ada peluang untuk cari uang yang lain, walaupun kelihatannya kayak receh banget gitu, atau mungkin dikatain orang, ini orang cari duit mulu gitu, ya nggak apa-apa selagi halal mah, ya kenapa emang gitu. Nah itu ya. Terus pertanyaan selanjutnya yang keempat ya kalau nggak salah. Assalamualaikum Mbak, kalau ikan laut atau ikan air tawar Mbak makan nggak? Soalnya saya bingung untuk pola makan, apakah hanya sayur dan buah saja yang disarankan? Ikan laut. Jadi aku tuh salah satu orang yang suka banget ikan laut dulu. Aku sering banget ikan tuna yang setiap hari aku beli. Ikan tuna, ikan salmon. Terus untuk dibakar itu biasanya aku beli ikan kue, ikan kembung, sampai kayak ikan yang buat pempek tuh aku sering banget beli, yang baik yang udah digiling maupun yang masih utuh. Terus ada satu kejadian, karena mungkin juga daerah tempat tinggal aku bukan di dekat pesisir pantai, jadi waktu itu ada pemeriksaan sampel makanan. Aku waktu itu periksa si ikan tuna aku di tempat kerja aku, diperiksa lah sampelnya, ternyata itu mengandung formalin yang tinggi. Jadi aku dari situ nggak pernah lagi beli, sama sekali nggak pernah. Kalaupun pernah beli, kayaknya belinya itu yang kaleng, tuna kaleng. Tapi itu juga kayaknya beberapa tahun terakhir ini udah enggak deh teman-teman. Kalau ikan air tawar masih punya ikan air tawar. Kebetulan mamaku tuh punya kolam ikan gede banget, bener-bener gede. Pernah aku bikin video deh kayaknya, itu ikannya banyak banget, dan biasanya aku ngambilnya dari situ ikan air tawarnya.
Pertanyaan selanjutnya, Kak pernah minum Visana nggak? Visana pernah minum, terus aku jadi perdarahan dan aku merasa trauma untuk minum itu. Akhirnya aku nggak pernah minum lagi. Terus lanjut, sekarang masih obat hormon atau obat dokter gak? Obat hormon enggak, obat dokter juga enggak. Kalau untuk endometriosis ya enggak ya. Kalau untuk sakit-sakit yang lain paling ya kayak kemarin demam, minum paracetamol, terus nih obat ajaib aku ini larutan. Kalau obat-obatan yang lain mah enggak, paling kayak cuma vitamin aja yang pernah aku bilang ke teman-teman, tambah darah, kalsium, vitamin D, kayak gitu-gitu aja, madu. Kalau untuk obat-obatan tertentu enggak. Pertanyaan selanjutnya, berarti sekarang masih puasa Kak? Masih, jadi puasanya puasa Senin Kamis, kadang puasa Daud, kadang puasa ayam mulbit, kayak gitu-gitu aja, tergantung kondisi. Terus Mbak masih makan nasi putih nggak? Masih. Jadi nasi putih kalau siang-siang itu karena aku kerja di tempat kerja biasanya minum deh tuh, makannya nasi putih. Tapi aku juga bukan orang yang wajib banget makan nasi, enggak. Jadi kalau ketemu nasi itu 3 hari atau seminggu nggak makan nasi pun aku ngerasa ya udah nggak apa-apa gitu. Emang dari dulu ya, bukan karena perubahan pola hidup. Jadi kalau nasi putih itu nggak melulu aku karbohidratnya apa aja, memang dari dulu apa aja yang ketemu, misalnya kayak jagung atau kentang, itu udah cukup bagi aku. Dan biasanya itu juga sehari cuman sekali kalau makan nasi putih. Kalaupun seminggu nggak ketemu nasi putih ya biasa aja sih gitu teman-teman. Terus lanjut yang terakhir ya, karena ini udah jamnya udah lumayan lama maksudnya. Yang terakhir, Mbak Sel masih ada flek coklat nggak? Bulan lalu masih, bulan ini alhamdulillah sudah tidak ngeflek. Jadi teman-teman, kalau dulu itu riwayat haid aku itu kan panjang ya, dulu itu bisa sampai 2 minggu 3 minggu aku haid. Jadi haidnya itu 5 hari ngeflek, terus deres, terus habis itu ngeflek lagi sampai lama. Dan alhamdulillah setelah yang aku bilang perubahan pola hidup aku, jadi itu tuh memendek 15 hari, terus 9 hari. Terus bulan lalu itu adalah pertama kalinya haid aku normal dari segi waktu ya. Kalau dari segi konsistensinya sih udah beberapa waktu ya, kayak misalkan darahnya udah nggak gumpal, darahnya udah merah segar. Tapi kalau dari waktu baru bulan lalu itu normalnya. Bulan lalu itu kayaknya cuma 4 atau 5 harian gitu aku haidnya, dan nggak disertai dengan flek-flek gitu, nggak. Jadi ya udah haid hari pertama ya udah deres banyak sedikit, ya udah tinggal dikit deh gitu. Cuman nggak yang, maksudnya di sini ngeflek tuh bukan ngeflek di akhir haid ya. Kalau dulu itu kan bener-bener sedikit cuman coklat di celana. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Paling di akhir, di ujung waktu menstruasi coklat, udah gitu aja sehari gitu. Kalau dulu kan memang misalnya nggak bisa diprediksi ya, tiba-tiba hari ini keluar flek coklat. Kalau sekarang nggak, alhamdulillah. Nah teman-teman, itu kayaknya video aku hari ini segitu dulu. Ini self care karena aku emang masih greges badannya. Segitu dulu video aku hari ini. Mohon maaf kalau nggak jelas ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.